Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Sifat Rivalni, ada Arlan Subakti, dan Dimas Saputra. Di sini kami mengambil model A yang kasus pertama yaitu kapasitas batas server game online atau dunia virtual. Yang kedua ada model B yang kami ambil kasus 5 yaitu sistem pendingin thermal CPU komputer overclock. Lanjut. Oke. Baiklah, di sini ada latar belakangnya. Di sini ada latar belakang yang kami ambil, yaitu perkembangan industri game online menyebabkan jumlah pengguna dapat bertambah sangat cepat dalam waktu singkat. Pertumbuhan pemain yang tinggi dapat memberikan dampak positif bagi pengembang game, namun menimbulkan tantangan tertentu kapasitas infrastruktur server. Dalam dunia nyata, pertumbuhan populasi pengguna tidak dapat berlangsung karena adanya keterbatasan sumber daya. Fenomena ini memodelkan menggunakan persamaan diferensial logistik yang mempertimbangkan daya tampung maksimum sistem. Pada studi kasus ini, sebuah startup game merilis MMORPG baru dengan populasi awal 500 pemain dan kapasitas maksimum server sebesar 10.000 pemain. Analisis dilakukan untuk mengetahui kapan jumlah pemain mencapai kondisi krisis sebesar 90% dari kapasitas server. Lanjut. Baiklah, di sini ada kasus pertama yaitu kapasitas batas server game online. Modul 1 matematika. Persamaan yang kami ambil di sini ada diferensial logistik dengan keterangan PT yaitu jumlah pemain pada waktu itu T. Terus ada simbol R itu laju pertumbuhan interistik, K kapasitas maksimum server. Lanjut. Baiklah, di sini ada kasus 5 yaitu sistem pendingin thermal CPU, komputer overclock, model 5 matematika. Di sini ada hukum pendinginan Newton dengan rumus dt per dt besar per dt kecil sama dengan min k dalam kurung T kurang TM dengan keterangan T0 itu sama dengan 90 derajat Celcius, TM itu 24 derajat Celcius, dan K itu 0,08. Lanjut. Baiklah, di sini ada perancangan tabel iterasi simulasi untuk melakukan simulasi numerik pada kasus 1. Model perhitungan integrasikan kepada perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet. Instruktur penyusunan instrumen tugas tabel simulasi dirancang secara sistematis untuk langkah. Iterasi dipenuh 0 sama dengan N sama 0 sampai N sama dengan 30 dengan menyusun 5 kolom pertama sebagai berikut. Itu yang pertama ada langkah, itu N. Waktu itu ada TN. Solusi numerik itu Euler. Solusi ekstrak itu analitik. Terus ada galat mutlak itu absolute error. Lanjut. Nah, selanjutnya ada formulasi rumus dan implementasi pada spreadsheet. Proses komputasi data pada tabel iterasi dibangun dengan menerapkan konsep numerik. Satu langkah one step method yaitu metode Euler. Bentuk umum Euler adalah YN tambah 1 sama dengan YN tambah H kali F dalam kurun TN, YN. Karena studi kasus yang digunakan merupakan model pertumbuhan populasi logistik, maka variabel Y diganti menjadi P yaitu populasi sehingga memperoleh PN tambah 1 sama dengan PN tambah H kali F TN, PN. 3. Baik, di sini saya Dimas Saputra ingin menjelaskan implementasi perhitungan pada spreadsheet.
Nah, implementasi logika rumus dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kondisi awal, yaitu n sama dengan 0. Nah, pada baris pertama tabel simulasi ditetapkan kondisi awal. Yang kedua, di perhitungan literasi maju. Mulai dari langkah pertama, yaitu n sama dengan 1n, sama dengan 1n, sama dengan 1. Nilai populasi dihitung menggunakan langkah sebelumnya. Yang ketiga, ada perhitungan solusi analitik. Untuk membandingkan hasil numerik, kita gunakan solusi eksak dari model logistik, perhitungan galat mutlak, besarnya uh, selanjutnya ada perhitungan galat mutlak, besarnya galat dihitung menggunakan otomatisasi spreadsheet. Setelah rumus pada baris pertama berhasil dituliskan dengan benar, seluruh formula disalin ke bawah menggunakan fitur drag down hingga mencapai langkah ke 30, yaitu T30 sama dengan 30. Nah, di sini ada urgensi pemilihan grafik garis, yaitu linear chart. Nah, di dalam penyusunan laporan berbasis komputasi numerik ini, itu ada pemilihan jenis instrumen, visualisasi, data sangat menentukan, kemudahan interpretasi hasil simulasi pada digunakan grafik garis linear chart, dan tidak menggunakan grafik batang column karena beberapa pertimbangan ilmiah berikut. Nah, yang pertama ada representasi data, kontinu berbasis waktu. Yang kedua ada kemudahan identifikasi galat, yaitu error secara visual. Yang ketiga ada kesesuaian dengan standar laporan ilmiah. Nah, selanjutnya ada karakteristik komparasi kurva pada grafik. Setelah seluruh data hasil disimulasi diplot ke dalam grafik gabungan, nah kita peroleh beberapa karakteristik visual yang dapat digunakan untuk menganalisis performa neoconvergence. Nah, yang pertama itu ada titik convergence awal T sama dengan 0. Nah, yang kedua ada fenomena penyimpangan langkah, deviasi. Yang ketiga ada visualisasi efek konvergensi. Nah, selanjutnya ada interpretasi hasil grafik kasus 1. Nah, berdasarkan grafik yang kita peroleh, jumlah pemain game online mengalami peningkatan yang sangat cepat pada fase awal peluncuran. Pertumbuhan ini kemudian melambat secara bertahap ketika populasi mulai mendekati kapasitas maksimum server sebesar 10.000. Nah, bentuk kurva yang menyerupai huruf S, yaitu sigmoids, merupakan karakteristik utama dasar model pertumbuhan logistik. Pada tahap awal, pertumbuhan berlangsung hampir eksponensi, kemudian memasuki fase perlambatan akibat keterbatasan kapasitas sistem, dan akhirnya mendekati kondisi stabil, yaitu steady state, di sekitar nilai kapasitas maksimum. Hasil visualisasi ini memperkuat hasil analisis matematis sebelumnya yang menunjukkan bahwa jumlah pemain mencapai sekitar 90%. Nah, dengan demikian grafik tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai sarana validasi terhadap hasil perhitungan analitik dan numerik yang telah diperoleh. Nah, selanjutnya ada perancangan tabel literasi simulasi. Nah, di dalam tabel literasi simulasi itu kita bisa melakukan pengujian numerik, yaitu model pendinginan Newton diintegrasikan ke dalam perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet. Berdasarkan spesifikasi yang teknis yang telah ditetapkan, struktur tabel simulasi dirancang untuk memuat minimal 30 apa nih ya? 30 literasi secara berurutan dengan menyusun 5 kolom parameter utama sebagai berikut. Yang pertama adalah angka, yang kedua waktu, yang ketiga solusi numerik, yang keempat ada solusi ekstrak, yang kelima adalah garat mutlak. Nah, selanjutnya ada logika implementasi dan otomatisasi rumus spreadsheet. Nah, jadi di logika implementasi itu kita proses pengerjaannya komputasi pada lembar kerja digital. Nah, kita menerapkan pendekatan satu langkah on step method yang menjadi karakteristik utama metode Euler. Alur perhitungan dalam spreadsheet dibagi menjadi dua fase utama. Nah, yang pertama ada inisialisasi kondisi batas, yaitu baris awal n sama dengan 0. Nah, pada awal simulasi ditetapkan kondisi awal sesuai data studi kasus. Yang kedua ada perhitungan berulang dan prosedur maju, yaitu n sama dengan 1. Mulai dari baris berikutnya seperti n sama dengan 1, kolom solusi numerik dihitung menggunakan rumus Euler yang mengambil nilai suhu pada langkah sebelumnya. Nah, kemudian kita menambahkan perubahan suhu berdasarkan gradien yang diberikan oleh pesanan diferensial. Sudah.
Nah, selanjutnya ada desain eksperimen variasi ukuran langkah. Yang pertama, ukuran langkah besar, itu H sama dengan 0,5. Ukuran langkah ini digunakan untuk mempresentasikan kondisi simulasi dengan frekuensi baik ini cut dulu. Nah, selanjutnya ada desain eksperimen variasi ukuran langkah. Yang pertama, ukuran langkah besar yaitu H sama dengan 0,5. Ukuran langkah ini digunakan untuk mempresentasikan kondisi simulasi dengan frekuensi dengan pembaruan data yang relatif renggang. Nah, pada setiap iterasi, sistem melakukan perhitungan interval waktu yang lebih besar sehingga jumlah langkah yang diperlukan menjadi lebih banyak. Nah, yang kedua ada ukuran langkah kecil A sama dengan 0,1. Nah, ukuran langkah ini digunakan untuk mempresentasikan kondisi simulasi dengan frekuensi pembaruan data yang jauh lebih rapat. Sistem melakukan evaluasi dan pembaruan nilai populasi secara lebih sering sehingga diharapkan menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Nah, skenario-nya tersebut dijalankan menggunakan kondisi awal yang sama, yaitu P 0 sama dengan 500. Dan dibandingkan secara langsung dengan solusi eksak atau analitik sebagai standar acuan nilai sebenarnya. Nah, tujuan ilmiah variasi nilai H. Penerapan variasi ukuran langkah ke dalam simulasi dan grafik komparasi ini memiliki beberapa tujuan ilmiah yang penting. Nah, yang pertama ada pembuktikan teori konvergensi numerik. Yang kedua ada analisis akumulasi global, yaitu global translation error. Yang ketiga ada optimasi efisiensi komputasi. Dah. Sabar. Iya. Perkenalkan, saya Arlan Subakti akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu deskripsi umum grafik komputasi multi Karpa. Untuk menyelesaikan visualisasi hasil simulasi secara komprehensif, dibuat grafik komputasi gabungan yang mempertemukan tiga kurva sekaligus pada satu bidang koordinat. Koordinat kurva tersebut terdiri atas kurva solusi exact analitik, kurva solusi Euler dengan H sama dengan 0,5, kurva solusi Euler dengan H sama dengan 0,1. Analisis yang berikutnya yaitu analisis perilaku geometris dan efek kerapan kurva. Analisis perilaku geometris dengan efek kerapan kurva berdasarkan hasil grafik yang diperoleh dari Sperdes. Terdapat beberapa karakteristik penting yang menunjukkan pengaruh ukuran langkah terhadap kurva simulasi. Yang pertama yaitu konvergensi titik awal T sama dengan 0. Pada awal simulasi, ketiga kurva berawal dari tiga koordinat yang sama, yaitu P dalam kurung 0 sama dengan 500. Yang kedua yaitu definisi pada langkah kasar. H sama dengan 0,5. Seiring bertambahnya waktu, Euler dengan ukuran langkah H sama dengan 0,5 mulai menunjukkan penyimpangan yang semakin jelas terhadap kurva solusi eksak. 3. Karapan kurva pada lingkungan halus. Berada dengan kasus sebelumnya, kurva Euler yang menggunakan ukuran langkah H 0,5 terlihat sangat rapat dengan koordinat solusi eksak. Berikutnya yaitu pendekatan eksperimen variasi ukuran langkah H pada kasus 5. Yang pertama yaitu ukuran langkah kasar. H sama dengan 0,5. Ukuran langkah ini merupakan koordinasi simulasi di mana pembaruan nilai suhu
dilakukan setiap 0,5 satuan waktu. Akibatnya, jarak antara titik evaluasi menjadi relatif renggang sehingga perubahan suhu yang terdiri di antar dua titik pengembangan tidak searah dapat ditangkap oleh modul numerik. Yang kedua yaitu ukuran langkah halus. H sama dengan 0,1, H sama dengan 0,1. Ukuran langkah ini merupakan koordinasi simulasi dengan frekuensi pembaruan yang lebih tinggi. Sistem melakukan evaluasi lanjut pendinginan setiap 0,1 satuan waktu sehingga perubahan suhu dapat diikuti dengan lebih rinci dan akurat. Kedua skenario tersebut dijalankan menggunakan koordinasi awal yang sama, yaitu T0 sama dengan 90 derajat Celcius. Berikutnya yaitu esensi analisis variasi nilai H. Penurunan variasi ukuran lebih langkah pada simulasi ini bertujuan untuk mengkaji beberapa aspek penting dalam komputasi numerik, yaitu yang pertama analisis kualitatif akumulasi galat global. Yang kedua, visualisasi teorema konvergensi. Yang ketiga yaitu konsekuensi kepadatan komputasi atau Ya. Yang berikutnya yaitu analisis perilaku geometris kurva dan pengaruh nilai H. Yang pertama yaitu konversi koordinat batas awal. T sama dengan 0 pada awal simulasi ketika kurva berawal dari titik yang sama yaitu T dalam kurung 0 sama dengan 90 derajat Celcius. Yang kedua yaitu divisi lintasan pada langkah kasar. H sama dengan 0,5 ketika waktu simulasi bertambah, kurva Euler dengan ukuran langkah H sama dengan 0,5. Yang ketiga yaitu karapan kurva pada langkah halus. H sama dengan 0,1. Pada simulasi dengan ukuran langkah H sama dengan 0,1, kurva Euler bergerak jauh lebih rapat terhadap kurva solusi exact. Yang berikutnya, refleksi konseptual program dengan komputasi. Yang pertama, yaitu integral sebagai akumulator perubahan kontinu. Internal digunakan untuk mengakumulasi perubahan kontinu sehingga diperoleh solusi exact dari persamaan diferensial. Pada kasus 1, integral menghasilkan fungsi logistik, sedangkan pada kasus 5 menghasilkan fungsi eksponensial pendinginan. Yang kedua, simulasi numerik sebagai bentuk diskrit. Komputer tidak dapat memproses perubahan kontinu secara langsung, oleh karena itu digunakan metode numerik seperti Euler yang menghubungkan sistem kontinu menjadi langkah-langkah diskrit yang dapat dihubungkan oleh komputer. Yang ketiga, pendekatan Monte Carlo. Metode Monte Carlo merupakan metode simulasi berbasis probabilitas yang menggunakan bilangan acak untuk menghasilkan estimasi suatu sistem.
Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis model logistis mampu memprediksi pertumbuhan jumlah pemain game online dengan baik. Jumlah pemain mencapai 95% kapasitas server pada sekitar 23,54 jam. Setelah terperisan game pada kasus pendinginan CPU, hukum pendinginan Newton menunjukkan pada suhu CPU menurun secara eksponensial dari 90 derajat Celcius menjadi 24,58 derajat Celcius. Setelah 60 menit mendekati suhu lingkungan sebesar 24 derajat Celcius. Metode Euler berhasil menghasilkan solusi numerik yang mendekati solusi eksak. Eksperimen variasi berukuran langkah menunjukkan bahwa semakin kecil nilai H, semakin kecil galat yang dihasilkan dan semakin tinggi tingkat akurasi simulasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.